Ya, boleh ya. Silakan Mas. Baik, selamat siang semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk masuk di penjadwalan produksi menggunakan software Mindscape. Nah, mungkin terkait kemarin kan kita sudah membuat pit dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bisa lihat dulu untuk yang mau dibawa ke Mindscape ini adalah blok model kita dan constraint pit yang telah kita buat. Nah, untuk yang pertama, kita harus mendefinisikan material or waste yang telah kita lakukan kemarin. Kan kemarin kita sudah mendefinisikan itu. Kita bisa lihat atribut-atributnya. Terus selanjutnya kita munculkan pit yang kemarin sudah kita buat. Sebelumnya kita tarik dulu constraint sumber daya kita. Nah, ini merupakan lapisan limonit dan saprolitnya. Ini gabungan dari keduanya. Terus kita munculkan desain pit yang telah kita buat kemarin. Nah, mungkin seperti ini. Untuk langkah pertama, kita buat constraint untuk membatasi antara sumber daya kita. Jadi, yang ada di dalam pit akan kita tambang. Jadi, yang pertama kita klik new constraint. Nah, ini pakainya yang DTM. Untuk kemarin kan kita sudah buat DTM toponya, topit dan toponya. Jadi, istilahnya seperti ini. Kan kita bisa ini ya. Kan kita udah memotong ini topografi, sedangkan ini cuma pitnya. Terus nanti kita bikin constraint yang di bawah topografi, di atas pit. Jadi material ini yang akan kita tambang dan kita jadwalkan untuk produksinya. Jadi seperti itu ilustrasinya. Jadi berarti kan di atas desain pit, di atas desain pit, di bawah topografi. Toponya pakainya yang DTM. Setelah itu, oke. Pertama kita klik desain, blok model maksud saya, constraint, new constraint. Nah, ini pastikan constraint name-nya A, ini cari yang DTM. Kita klik pit topo DTM. Kita open ini above atau di atas.
Pastikan di sini DTM constraint above design pit topo.ddm. Terus yang kedua, ini pastikan constraint-nya name-nya B, constraint tipenya DTM, kita cari yang topo point. Topo point. Nah, ini di checklist, di unchecklist karena kita mau yang di bawah topo point-nya. Nah, not above trial optimasi topo point.ddm. Terus kita namai dengan constraint pit. Const pit. Setelah itu kita apply. Tunggu sampai prosesnya selesai. Punya kalian udah berhasil belum? Masih loading. Nah, setelah selesai, kita cari kita remove all constraint, kita hide dulu yang tanda mata ini. Terus kita tarik conspeed. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini yang di bawah kan sudah membentuk band sesuai pit yang telah kita buat. Gimana? Bisa diikuti? Ada yang bermasalah? Aman?
Pilihannya bikin ulang aja. Jangan, jangan. Udah ya berarti? Aman? Belum? Oke.
Gimana, aman? Lanjut. Kalau sudah, kita lanjut ya. Selanjutnya kita report dulu material, jumlah materialnya berapa. Kita ke blok model, report. Constraint-nya kita checklist, kita kasih nama report fit. Report fit. Terus kita apply. Nah, atributnya ini NILIM, NISAP. Terus atributnya ini SG, groupingnya by flag. Kalau enggak, OPT. Aku ulang ya. Dari blok model, report, fit, report, fit, constraint-nya checklist. Nah, ini bisa diganti ke CSV. Kalau mau CSV atau Excel. Terus kita apply. Nah, ini bisa nlim, add, nsub, atributnya SG. Nah, ini bisa pakai OPT apa atau flag. Kalau sudah, kita klik apply lagi. Constraint-nya kita cari yang conspeed yang telah kita buat. Terus kita add, kita apply.
Nah, nanti hasilnya kan seperti ini. Ada volume dan tonasenya, waste-nya berapa, ore-nya berapa, grand totalnya berapa. Terus rata-rata kadarnya juga ada. Ore-nya rata-rata 1,7, waste-nya 1,15 yang di saprolit. Yang di limonit bisa juga dilihat. Kalau sudah, kalau sudah seperti ini, kita bisa bagi dulu. Misal kita asumsikan kita pakainya yang bisa tons, bisa volume. Misal kita pakai volume, ini bisa kita asumsikan. Misal kita mau mau mencari produksinya per bulan, per hari, berarti kita bagi 365 hari. Nah, selanjutnya setelah ini sudah, kita masuk ke main sketch. Gimana? Ini dah, udah sampai sini kok. Nah, setelah itu diasumsikan, misal kita mau produksi perharinya itu berapa. Jadi kita bagi menjadi 365 hari kan dalam setahun. Misal eh, misal kita buat ini selesai dalam setahun. Misal 2 tahun berarti 2 kali sekian. Buat asumsi awal aja. Setelah itu kita masuk ke main sketch. Nah, tampilan main sketch seperti ini. Untuk pertama kali kita buka, kita klik new skenario. Nah, ini ada pilihan surface ini untuk tambang terbuka, underground untuk tambang bawah tanah, surface dan underground berarti ini untuk keduanya. Nah, untuk foldernya ini kita bisa cari. Misal di D dijadikan satu sama file kerja kita juga bisa. Nah, untuk namanya misal bisa skenario tambang nikel. Terus kita klik create. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di main sketch ini ada beberapa tampilan. Ini untuk model, jadi nanti kita masukkan blok model kita. Selanjutnya kita set alat, set skenario, dan parameternya. Hingga kita bisa set kalender, target, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang pertama,
kita masuk ke model, kita tambahkan blok model kita cari blok model kita bernama BMNI. Untuk material kelasnya, kita bisa klik extract from model. Nah, ini bisa pakai flag atau OPT. Tinggal kalian pilih nanti. Misal pakai OPT seperti ini. Untuk volume adjust atributnya pakai SG. Atributnya pakai SG. Specific gravity. Nah, selanjutnya kita klik yang di sini untuk mengklasifikasikan klasifikasi materialnya berdasarkan OPT. Kita bisa klik di sini ekstrak BMNI. Nah, ini ada 3, R, OR, dan WES. Nah, di sini misal kita klasifikasikan berdasarkan kualitas bisa kita ekstrak from BMNI. Tapi semisal tidak masalah, selanjutnya kita validasi. Validasi kita klik validate di sini. Terus kita update al model. Nah, ini untuk OR-WES dan ini untuk OR-WES-nya. OR-nya sekian, WES-nya sekian. Ini volumenya, ini masanya. Bisa kita bandingkan dengan ini tadi. Nah, perlu diingat di sini kalau misal di apa namanya? Di hasil serupaknya itu berupa tons, di sini yang termasuk volume ini. Kan bisa dilihat 14 sekian sama 67 sekian. Nah, selanjutnya kita setup di sini. Nah, aktivitasnya kan bisa misal kalian nanti mau lebih kompleks bisa ini misal ada drilling kalian masukkan drilling, misal ada blasting kalian masukkan blasting, misal ada aktivitas lain kayak menutup lubang bor, drilling dan lain sebagainya bisa kalian tambahkan. Misal ini misal kan dari drilling terus di aktivitas lain baru di blasting baru di mining. Nah, ini bisa juga ditambahkan, nanti terserah kalian. Nah, di sini untuk mempercepat prosesnya kita pakai saja langsung mining. Jadi asumsinya nanti kita tinggal mining tanpa blasting. Nah, selanjutnya kita klik location. Nah, di location ini kita bisa mengatur misalnya ini kita pit kita. Dan ini kita kasih nama pit. Terus modelnya BMNI. Kita tampilkan constraint-nya, constraint pit. Karena yang akan kita tambang yang hanya di dalam pit. Seperti ini, klik OK. Nah, ini metode penambangannya ini bisa dilihat, bisa polygon, solid, bench, polygon, ataupun biasanya pakai yang bench, karena kita pitnya berdasarkan bench. Terus kita mulai dari top ataupun dari atas. Nah, untuk first
bench elevation atau bench mana yang akan kita tambang terlebih dahulu, kita kembali ke serupak, kita lihat dulu untuk kita ke Z. Nah, untuk yang paling tinggi ini elevasi berapa? Block model, atribut, view for from one block. Nah, di elevasi 232,698. Nah, selanjutnya bench terakhir ada di paling bawah di elevasi block model atribut view for one block 35 di elevasi 35948. Kalau sudah kita tahu first branch dan bench elevasi pertama dan terakhirnya, kita bisa masukkan 232,698. Last bench-nya kita pakai yang 35. Nah, kenapa first bench-nya kita pakai yang 232? Karena penambangannya kan dari elevasi tertinggi atau dari atas, bukan dari bawah. Bench height-nya sesuai dengan desain pit kita pakai yang 10 meter. Direction-nya bisa dari utara. Ini nanti tergantung arahnya, kalian misal dari selatan, dari timur, atau dari apa, bisa kalian isi sendiri. Nah, untuk block size-nya kita pakai yang 50 saja. Ini nanti kalau semakin lama, semakin kecil block size-nya, berarti semakin lama proses runningnya. Nah, selanjutnya setelah ada pitnya kita udah set, kita kasih stockpile. Ini untuk yang ore, misal kita mengubah warnanya juga bisa. Terus ini yang untuk dampingan, karena kita belum buat dampingannya, jadi nggak perlu kita tampilkan untuk blok model dampingannya. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya kita klasifikasikan materialnya. Bisa kita tambahkan di sini langsung, atau kita arahkan, misal dari pit ke stockpile, pit ke dampingan. Gimana? Kamu cara mengarahkannya, kita dari sini, kita klik kiri, tahan, kita arahkan ke stockpile, yang satu ke dampingan. Nah, untuk material bisa kita set di sini. Untuk pit ke stockpile berarti materialnya ore. Pit ke dampingan berarti materialnya waste. Nah, ini bisa misal mau kalian atur untuk mulai produksinya kapan juga bisa di sini. Kita bisa juga ngosongin. Selanjutnya untuk haulage atau jalan haulingnya,
kita bisa klik, kita cari yang pit topo str. Nah, nanti seperti ini. Aku ulangi, kita tambahkan di sini. Oh, send pit topo str. Terus kita klik OK. Nah, munculnya seperti ini. Apa? Ini lah. Lebih terbaru itu ya. Selanjutnya bisa kita evaluate. Nah, ini untuk per elevasinya, jadi dari elevasi 232 ke elevasi bawahnya, ini ornya sekian, waste-nya sekian. Bisa dilihat sendiri nanti. Selanjutnya kita ke menu selanjutnya, precedence. Nah, misal di precedence ini, misal punya 2 bit, jadi mau ditambang mana bit mana terlebih dahulu, jadi bebas. Nah, karena di sini ada 1 bit, jadi kita pakai yang tanpa precedence. Nah, untuk productionnya ini kita tambahkan di sini untuk alatnya. Misal kita pakai Excel. Nah, kapasitasnya ini bisa disesuaikan dengan kapasitas Excelnya per harinya berapa. Jadi ya misal pakai Exa 6015, terus kapasitasnya nanti bisa disesuaikan per harinya berapa, rata-rata bisa dihitung nanti. Nah, untuk production rate-nya kita juga tambahkan dari bit lokasinya ke Exa, target maksimalnya per hari berapa kita bisa nambahkan di sini, atau mungkin nanti per produktivitas faktornya juga bisa, kapasitas faktornya juga bisa. Misal kita di sini pakai 1000 dulu ya, buat asumsi. Nanti silahkan disesuaikan dengan hitungan kalian. Misal kalian ada delay, bisa kalian masukkan di sini. Resource capacity-nya misal 1000. Nah, ini bisa pakai mesh ataupun volume. Materialnya kalian juga bisa milih. Nah, untuk lebih enaknya kita pilih yang bintang ini untuk 2 material. Jadi nanti tinggal menyesuaikan aja. Kalau mau or aja ya bisa or aja. Misal punya 2 Exa satunya buat or, Exa satunya buat west, berarti bisa dimasukkan 2. Terus aktivitas di sini
karena cuman mining bisa langsung lanjut saja. Nah, di sini parameter-parameter lain bisa ditambahkan kayak misal di lokasi pit itu kita masukkan yang swell factor. Nah, value-nya bisa diisi misal swell factor-nya berapa, 0,8 atau berapa bisa dimasukkan juga, atau misal satu juga bisa. Presidensinya bisa ditambahkan juga. Pit parameternya misal maksimum leg distance value-nya misal 1000 bisa dimasukkan juga. Nah, selanjutnya kalau di kalender ini perhitungan kerja dan cutinya. Jadi nanti bisa kalian tambahkan di sini caranya, klik kalender. Nah, di sini misal working. Nah, berarti di sini working time misal dibuat 2 shift, berarti shift pertama mulai dari jam 05.00 sampai 17.00, pakai 16.00, terus istirahat 1 jam. Shift kedua mulai berarti jam 17.00 sampai 04.00. Nah, ini berarti per hari frekuensinya bisa nanti kalian edit sendiri mulainya kapan. Nah, selanjutnya kita bisa nambahkan juga untuk holiday-nya. Berarti di sini holidays, klik bisa per hari, per minggu. Nah, misal per minggu, di hari Sunday durasinya berapa dan lain sebagainya bisa ditambahkan di sini, atau misal tahun. Nah, tanggal sekian libur, nanti tanggal sekian libur bisa dimasukkan juga ke sini. Terus kita tarik workingnya ke sini dan holiday-nya juga ke Exa ini. Terus targetnya kita nggak perlu target. Mungkin nanti kalian bisa menambahkan sendiri, misal target bulanannya berapa, target tahunannya berapa, kalian bisa masukkan. Kalau sudah, kita create schedulingnya. Nah, di sini kalian bisa atur di change period, bisa per bulan, per tahun, per hari, per minggu juga bisa. Misal per 3 bulan sekali berarti per month multiple-nya 3. Nah, number of period ini misal batasnya sampai umur berapa juga kalian bisa tambahkan nanti di sini. Nah, kita pakai dulu aja yang month multiple-nya per bulan. Misal kita asumsikan 24 bulan terlebih dahulu, terus kita klik OK, baru kita klik create schedule. Nah, setelah selesai, kita lihat, klik di save animation ini. Nah, ini untuk gambarannya. Misal kita memunculkan topografinya, kita klik yang di sini, display menu, kemudian layer, kita tambahkan DTM yang pit topo. Pit design pit topo DTM.
Nah, nah ini bisa dilihat. Nah, kenapa nggak full? Karena mungkin di sini value produksi tadi kan cuma diisi 1.000. Nah, mungkin nanti bisa disesuaikan. Nah, di sini tadi kan 1.000. Nah, misalnya 1.000 berarti butuh di 2 tahun itu masih belum selesai untuk penambangannya. Misal kita buat, nah di sini kenapa bisa full? Karena tak ubah menjadi 220 tahun berarti. Nah, ternyata sebenarnya di 83 bulan sudah selesai berarti. eh, nah, bisa dilihat kenapa ini bloknya besar-besar karena kita tadi nentuinnya per 50 kali 50 di ini tadi. Misal kita ubah menjadi 10. Dan di sini. Nah, ini bloknya lebih kecil kan. Terus karena misal kita, wah ini terlalu lama 83 bulan, berarti kita tambahkan di sini. Tadinya misal kita 8.000, kita asumsikan dulu 8.000. Terus kita running. Nah, lebih. Terus untuk misal 8.000 selesainya bulan berapa? Cara tahunya seperti ini. Misal bulan pertama, bulan kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh. Nah,
Habis selesai kita pause di sini. Nah, ini kita lihat di bulan ke-10. Berarti di sini 10. Nah, nah ini kan dari utara ke sini kan. Misal kita ubah arah penambangannya juga bisa di lokasi. Nah, ini misal all start positionnya bisa north. Nah, nanti bisa kalian mainkan skenario terbaik seperti apa di sini. Directionnya misal di non juga bisa. Bisa juga seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal mainkan skenario-nya sesuai yang kalian inginkan di main skate ini. Nah, selanjutnya misal kita tahu berapa tiap bulannya yang material yang terambil, kita bisa add report ini. Nah, di add report ini kalian bisa klik di production summary juga bisa. Nah, ini di bulan pertama itu pitnya berapa, volumenya di ore-nya, terus waste-nya, dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian lihat sendiri di add report, production summary juga bisa. Terus add report juga di development detail juga bisa. Material movement juga bisa. Nah, ini malah ada lengthnya, luasnya juga ada. Jadi nanti kalian tinggal mainkan aja di data-data skenario-skenario ini. Nah, ini untuk langkah selanjutnya. Mungkin itu untuk main skate kali ini. Nanti bisa kalian coba. Mungkin ada pertanyaan dulu.
Kalau nggak ada, mungkin nanti bisa kalian coba. Kalau yang pitnya bermasalah, mungkin bisa diedit atau buat lagi. Terus kalau misal di laptopnya ada yang bermasalah untuk main skate-nya, bisa install yang 2019 saja karena lebih enak yang 2019 yang ini.